Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mumin, mahasiswa dari kelas A31 dengan nomor induk mahasiswa 2281131510. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pendidikan keluarga di bawah bimbingan dosen pengampu kami, Ibu Husnul Khotimah MPD. Pendidikan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak sejak dini. Sebelum anak mengenal dunia sekolah, rumah, dan keluarga menjadi tempat pertama anak belajar tentang agama, moral, dan nilai-nilai kehidupan. Namun, di tengah perkembangan zaman dan modernisasi, peran keluarga sebagai lembaga pendidikan seringkali mulai tergeser. Oleh karena itu, dalam presentasi ini, saya akan membahas bagaimana peran dan fungsi keluarga dalam mendidik anak, bentuk-bentuk keluarga, serta tantangan yang dihadapi keluarga masa kini dalam menjalankan peran pendidikannya. Semoga melalui materi ini kita semakin menyadari pentingnya pendidikan dalam keluarga sebagai dasar pembentukan karakter generasi yang berkualitas. Pengertian keluarga. Keluarga adalah unit sosial paling kecil yang terdiri dari dua atau lebih individu yang terikat karena hubungan darah, misal ayah anak, perkawinan, suami istri, atau adopsi. Mereka hidup dalam satu atap, berinteraksi setiap hari, dan membangun sistem nilai bersama seperti agama, etika, dan budaya. Sebagai contoh, suami istri yang membesarkan anak-anak mereka sambil menerapkan nilai-nilai Islam, seperti mengajarkan sholat, kejujuran, dan gotong royong. Sifat-sifat terpenting dari keluarga. Keluarga memiliki ciri khas yang membedakannya dari kelompok sosial lainnya. Antaranya sebagai berikut. Hubungan suami istri. Inti dari keluarga menjadi dasar stabilitas rumah tangga. Perkawinan resmi diakui secara hukum dan agama sebagai landasan membentuk keluarga. Sistem kekerabatan, penggunaan nama keluarga dan garis keturunan atau nasab untuk identitas. Tempat tinggal bersama. Tempat ini menjadi ruang interaksi dan pendidikan pertama anak. Dan yang terakhir, kepemilikan bersama. Rumah, tanah, atau benda berharga yang dimiliki dan dikelola bersama. Sebagai contoh, dalam keluarga muslim, suami mencari nafkah, istri mengelola rumah tangga, dan anak-anak dilatih tanggung jawab sejak dini. Dampak perubahan sosial terhadap fungsi keluarga. Modernisasi menyebabkan sejumlah perubahan dalam peran keluarga. Di antaranya, fungsi mendidik berkurang. Orang tua menyerahkan pendidikan anak ke sekolah dan lembaga formal, mengurangi keterlibatan mereka. Kurangnya interaksi keluarga. Aktivitas individual dengan gawai menyebabkan komunikasi berkurang. Hilangnya peran moral. Nilai-nilai seperti kesopanan, tanggung jawab, dan kejujuran tidak lagi diajarkan secara langsung di rumah. Solusi. Perlu menghidupkan kembali budaya makan bersama, diskusi keluarga, dan pengajian rutin di rumah. Tingkatan dalam berkeluarga. Perjalanan kehidupan keluarga dapat dibagi ke dalam beberapa tingkatan. 1. Pembentukan rumah tangga baru. 2. Fase mendidik anak kecil. 3. Menghadapi anak remaja. 4. Mempersiapkan anak mandiri. 5. Menjadi keluarga lanjut usia. Yang perlu diperhatikan, setiap tingkatan membutuhkan pendekatan dan strategi pendidikan yang berbeda. Faktor-faktor pembentukan keluarga. Keluarga terbentuk karena 1. Faktor biologis, yaitu dorongan alamiah untuk berkembang biak. 2. Sosial dan budaya, tekanan masyarakat untuk menikah pada usia tertentu. Agama. Islam mengajarkan bahwa menikah adalah bagian dari menyempurnakan iman. Ekonomi. Stabilitas ekonomi sering dijadikan dasar kesiapan membentuk keluarga. Bentuk-bentuk keluarga. Berdasarkan pola otoritas. 1. Patriarkal. Suami sebagai pemimpin dominan. 2. Matriarkal. Istri sebagai pemegang keputusan utama. 3. Egaliter. Keputusan diambil bersama, lebih seimbang. Berdasarkan struktur. 1. Keluarga inti atau nuklir. Ayah, ibu, dan anak. 2. Keluarga luas, extended, termasuk kakek, nenek,
paman, bibi. Relevansinya, masing-masing bentuk memiliki cara unik dalam mendidik dan mengarahkan anggota keluarga. Keluarga sebagai subsistem sosial. Keluarga bukan entitas yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari masyarakat yang lebih luas. 1. Menjadi tempat sosialisasi awal anak. 2. Menentukan orientasi nilai seseorang ketika berinteraksi di sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sosial lainnya. Sebagai contoh, anak yang diajarkan berbicara sopan di rumah cenderung sopan juga di sekolah. 3 peristiwa penting dalam kehidupan. Dalam pandangan budaya dan agama, ada 3 peristiwa penting. 1. Kelahiran. Anak dikenalkan pada nilai dan agama sejak dini. 2. Perkawinan. Melanjutkan generasi dan membentuk keluarga baru. 3. Kematian. Mewariskan nilai dan harta kepada generasi berikutnya. Pendidikan nilai dalam keluarga harus berjalan sepanjang 3 peristiwa ini. Peran psikologis keluarga. Keluarga membentuk kepribadian dan kesehatan mental anggota keluarga. 1. Memberikan rasa aman, cinta, dan dukungan emosional. 2. Membentuk karakter anak sejak usia dini melalui keteladanan. Sebagai contoh, anak yang sering dipeluk dan dihargai akan tumbuh lebih percaya diri. Keluarga sebagai lembaga pendidikan. Keluarga adalah madrasah pertama bagi anak sebelum ia mengenal sekolah. Pendidikan agama, sholat, puasa, membaca Al-Quran. Pendidikan moral, kejujuran, tanggung jawab, hormat kepada orang tua. Nilai budaya, tradisi, bahasa, dan norma lokal. Dan kehidupan rumah tangga, yaitu disiplin, kebersihan, pembagian tugas. Penting. Peran orang tua sangat besar dalam membentuk akhlak anak. Implikasi untuk pengembangan pendidikan Islam. Perlu sinergi antara keluarga dan lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan Islam harus memberikan ruang pelibatan orang tua. Pendidikan karakter dan akhlak harus dimulai dari rumah, bukan hanya diserahkan kepada sekolah. Tindakan nyata. Sekolah dapat mengadakan program parenting atau pelatihan pendidikan berbasis keluarga. Demikian presentasi kali ini. Semoga presentasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan ilmu bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.